Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Nope di channel Fatih Movie. Dan di cerita kali ini kita masih melanjutkan Dendam Mayit. Cerita ini diambil dari akun Facebook yang bernama 1001 Cerita Al. Untuk teman-teman yang ingin membacanya sendiri langsung bisa mengunjungi di link deskripsi di bawah. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan klik subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk menambahkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih, selamat mendengarkan. Malam pun tiba. Aku bergegas untuk kembali mendatangi rumah Salim. Sesampainya aku di rumah Salim, kulihat rumahnya ramai sekali dengan orang mengaji, dan kulihat di depan rumahnya ada sebuah bendera kuning. Saat itu perasaanku mulai gak enak saat melihat kondisi rumah Salim, sambil menebak-nebak dalam hati siapa yang meninggal. Daripada aku linglung memikirkannya, lebih baik aku samperin aja, pikirku. Aku pun mendekat ke rumahnya Salim dan bertanya pada seseorang yang ada di situ. Aku menanyakan siapa yang meninggal. Lalu orang itu menjawab bahwa Salimlah yang meninggal akibat tertabrak oleh truk saat tadi siang. Kepalaku langsung membesar, kakiku lemas saat mengetahui Salim telah tiada. Tak terbendung juga tangisku. Akhirnya sambil setengah berlari aku menghampiri jenazah Salim yang terbujur kaku. Sambil menangis, aku melihat jenazahnya seperti merasa bersalah dan menyesal. Kenapa aku tidak mengetahui Salim pergi tadi siang? Detik-detik terakhirnya juga dia bersama aku. Seorang ibu tua menghampiriku, tak melain ibu itu ialah orang tuanya Salim. Sang ibu pun menanyakan kenapa Salim bisa tertabrak sendiri. Bukannya Salim tadi siang pergi bersamaku. Aku pun menjelaskan kejadian tadi siang pada ibunya. Aku juga tidak mengetahui kenapa Salim tiba-tiba pergi begitu saja tanpa pamit kepadaku. Kalau aku tahu dia hendak pulang sendiri, pasti juga aku gak akan kasih dia izin, karena kami pergi ke gudang berdua, pulang pun harus berdua. Aku mulai curiga dengan kematiannya Salim. Aku merasa ada yang aneh dengan semua kejadian ini. Yang pertama, Salim pulang dengan tiba-tiba dan keduanya aku tidak mengetahui apa alasannya dia pulang. Pasti ada yang tidak beres di gudang. Akan aku cari tahu nanti setelah pemakaman Salim. Waktu itu aku mengambil cuti 1 hari dari pabrik untuk mengikuti pemakamannya Salim. Setelah pemakaman, Salim sudah selesai pada malam harinya. Setelah pemakaman Salim sudah selesai pada malam harinya, aku mendatangi pabrik dan bertemu dengan 2 security pabrik yang sedang berjaga. Aku memberitahu mereka bahwa Salim telah meninggal karena kecelakaan semalam. Kedua security pun terkejut mendengar berita duka ini, dan mereka merasakan hal yang ganjil sama sepertiku. Aku pun meminta 2 orang security itu untuk membuka rekaman CCTV untuk mengetahui apa yang terjadi sebelum Salim kecelakaan. Security pun setuju untuk membuka rekaman CCTV tadi siang, dan kami bertiga sama-sama menyaksikan apa yang telah terjadi kepada Salim. Mulai dari Salim keluar dari gudang karena aku yang menyuruh mengambil martil di depan pintu ruang produksi itu, sampai akhirnya Salim pergi menuju ruang produksi itu. Kami di sini menyaksikan rekaman itu. Kami sangat terkejut dengan apa yang terjadi kepada Salim di ruangan produksi itu. Hal yang janggal terjadi pada Salim di ruang produksi. Awalnya biasa saja, tidak ada apa-apa. Saat dia keluar dari gudang menuju ruang produksi, saat tiba di depan produksi, Salim awalnya hanya mengambil martil itu dan dia berjalan ke arah gudang kembali. Tapi entah kenapa
Di pertengahan jalan, Salim kembali lagi ke ruang produksi itu dan seperti mengintip dari celah jendela ruang produksi yang sama persis apa yang seperti aku lakukan sebelumnya. Namun kali ini lain dengan Salim. Dia malah membuka pintu ruang produksi dan masuk ke dalamnya. Dan sangat disayangkan sekali, kamera CCTV yang ada di dalam ruang produksi sedang tidak berfungsi dan masih masa perbaikan. Kami hanya bisa melihat dari kamera CCTV utama yang berada di depan ruang produksi. Kami sangat dikejutkan dengan sifat Salim yang kami lihat di rekaman CCTV ini. Salim tiba-tiba saja terpental keluar dari ruang produksi itu, seperti ada yang mendorongnya sangat kuat, sampai Salim terjatuh dan tersungkur. Kemudian Salim berusaha bangkit dan hendak lari dari tempat itu. Namun aneh, kaki Salim seperti ada yang menarik masuk ke dalam ruang produksi. Salim terseret masuk ke dalam ruang produksi lagi, dan kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan Salim di dalam ruang produksi itu. Namun tak berapa lama kemudian, dia berhasil keluar dari ruang produksi itu dan berlari menjauh dari tempat itu. Aku berpikir itu alasannya Salim tiba-tiba pergi kemarin. Rasa penasaran dan keingintahuanku menggebu-gebu rasanya. Aku ingin sekali mengetahui kejadian apa yang dialami oleh Salim. Tak hanya aku yang penasaran, dua security yang sedari tadi bersama aku menyaksikan rekaman CCTV ini pun sama. Mereka juga penasaran dan ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sampai akhirnya salah satu security yang biasa aku panggil Mamang memutuskan untuk kami bertiga melihat ke ruang produksi itu dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan barangkali kami menemukan sedikit petunjuk tentang kematiannya, Salim. Akhirnya kami pun bergegas ke sana dengan membawa senter untuk jadi penerangan kami. Sesampainya kami di ruang produksi, kami membuka pintunya kami masuk ke dalam. Namun kami tak menemukan apapun di sana. Kami mengelilingi ruang produksi itu, tapi juga tak kami temui apapun yang janggal menyangkut kematiannya Salim. Hingga akhirnya kami duduk sejenak di depan pintu ruang produksi sambil menghisap sebatang rokok. Kami terlibat beberapa percakapan kecil di ruang produksi itu. Sampai akhirnya salah satu dari kami mencium aroma yang sangat kami tidak sukai jika kami berada di tempat ini. Wangi-wangian ini menurut kami lebih baik dihindari daripada dicari, yaitu wangi bunga matahari yang identik dengan kehadirannya Ratih. Duh, udah gak jelas nih perasaanku gak enak. Udah ya pergi, ucap si Mamang. Iya nih Mang, udah ayo kita ke depan lagi, ucapku. Aku pun bergegas menutup kembali pintu ruang produksi. Namun kali ini kesialan giliran menimpaku. Saat aku sedang menutup pintu, tak sengaja pandanganku menatap kosong ke arah salah satu sudut ruangan. Aku melihat seorang wanita berdiri di balik kegelapan. Aku tidak bisa melihat apa yang berada di sana, namun saat aku memandangnya mendadak badanku tak bisa digerakkan dan terpaku dengan pandangan terus ke wanita itu. Samar-samar terdengar seperti suara seorang perempuan sangat dekat perasaanku. Suaranya hanya berjarak sejengkal saja dari kuping. Suara itu pun berbisik dan mengatakan, "Pakaikan baju pengantinku." Jantungku terasa seperti berhenti saat itu. Mendengar ucapan itu, bulu kuduku berdiri semua, sementara badanku pun tak bisa digerakkan. Dan suara itu terus mengulang perkataannya yang meminta untuk memakaikan baju pengantin. Namun tak berapa lama kemudian, ada sebuah tamparan yang sangat keras mendarat di pipiku. Prak! Yang membuat pandanganku teralihkan dari sosok wanita itu. Seketika aku pun tersadar memperhatikan sekelilingku. Kulihat dua orang security masih ada di sampingku dan mereka menanyakan apa yang aku lihat. Namun aku tak memberitahu mereka.
Aku pun buru-buru mengajak mereka pergi dari tempat itu. Ya, karena aku merasakan suasana yang tidak baik di ruang produksi itu. Sesampainya kami di pos, dua security itu masih kekeh menanyakan apa yang aku lihat tadi. Akhirnya aku menceritakan apa yang aku lihat pada mereka. Mamang kira Mamang aja yang lihat, rupanya kamu juga melihatnya toh. Lah, Mamang lihat juga. Iya, lihat juga tuh, cuman gak terlalu saya perhatikan. Makanya tadi memang langsung pergi aja. Oh alah, singkatku. Udah, kamu malam ini tidur di pos aja bareng kami. Takutnya kamu ada apa-apa nanti saat perjalanan pulang. Udah larut malam juga. Besok pagi aja kamu baru pulang, ucap si Mamang. Setelah aku pikir-pikir, ada benarnya juga apa yang dibilang oleh Mamang. Lebih baik aku tidur di pos untuk 1 malam ini, dan besok subuh aku baru pulang ke rumah. Akhirnya aku pun tidur di pos security di tempatku bekerja. Subuh kemudian pun tiba. Aku langsung pamit pulang bersiap-siap untuk bekerja. Tapi setelah penuh pertimbangan, rasanya aku tidak ingin lagi melanjutkan kerja di pabrik ini. Aku mulai takut bernasib sama seperti Salim dan Agus. Akhirnya aku putuskan hari ini untuk bekerja terakhir kalinya di pabrik dan aku akan mengundurkan diri. Sesampainya di rumah, kulihat ibuku sedang memasak sarapan untukku. Ibu bertanya, "Tidur di mana kamu semalam, Nak?" Tapi aku tidak menjawab. Tak begitu banyak percakapan, aku langsung bergas mandi, sarapan dan pergi bekerja. Rasanya hari ini malas sekali mau balik lagi ke pabrik itu. Mana hari ini aku kerjanya sendiri. Tapi ya mau bagaimana lagi, harus kulakukan lagi untuk ini hari terakhir ke bekerja. Setelah itu aku tidak akan bekerja lagi di pabrik ini. Sesampainya di pabrik, aku langsung mengerjakan pekerjaanku. Sedangkan aku belum menyampaikan ke mandor bahwa aku besok tidak bekerja lagi di sini. Dan aku berencana sore nanti setelah pulang kerja baru akan menyampaikannya. Setelah bekerja sampai setengah hari, akhirnya jam istirahat pun tiba. Aku pulang sebentar untuk makan siang. Setelah makan siang, aku langsung balik lagi ke pabrik. Saat aku masuk ke dalam gudang, aku terkejut dengan tiba-tiba adanya seorang wanita yang sedang mengerjakan pekerjaanku. Perasaan mendadak kacau lagi pikiranku ini. Aku berpikir siapa wanita ini. Aku tak berani mendekatinya dan dia pun tidak melihat ke arahku. Aku hanya memandanginya dari pintu depan. Sedangkan wanita itu sedang mengerjakan kerjaanku. Aku berpikir ini hanyalah halusinasiku saja. Namun ternyata apa yang aku lihat itu ternyata semuanya nyata. Akhirnya kuputuskan ke pos security dan menanyakan kepada security, barangkali mereka tahu siapa wanita itu. Mang, itu siapa cewek di gudang? Oh, itu emang kenapa? Kamu terkejut ya? Ya pastilah Mang, masa tiba-tiba ada wanita di gudang? Nanti coba kamu tanyakan aja sama mandor. Hati dia berbicara sama mandor, ucap si Mamang. Ya udah Mang, bentar aku cari mandor. Ya, aku pun bergegas mencari mandor untuk menanyakan siapa wanita itu. Kenapa dia mengerjakan pekerjaanku. Demikian cerita yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa terus saksikan Fatih Movie Channel ya guys, untuk selalu mendapatkan update terbaru dari cerita-cerita misteri dari channel kami. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like dan share, dan jangan lupa untuk
membunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru dari cerita-cerita di Fatih Movie Channel ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.